Kita akan mencoba untuk memberikan fungsional edit ya atau update dari data ini. Misalkan saya ingin merubah nama permata menjadi permata 3, permata 4 di page ini ya. Caranya gimana? Kita masuk ke VS Code lagi. Jadi ingat yang pertama kita harus melakukan edit terhadap URL ya. Jadi di sini kita siapkan tab baru. Tabnya untuk update ya atau edit. Tab misal buku slash update. Nah, di sini yang penting adalah kita akan memberikan sebuah URL yang dinamis ya. Jadi dalam hal ini nanti ketika klik maka dia akan bervariasi ya. Jadi nggak bisa fix. Nah, caranya gimana? Kita kasih di sini misalkan uh, ada ID yang akan kita passing. Jadi misalkan kita update slash 1, update slash 2, bukunya beda-beda gitu ya. Dan handlingnya di mana? Handlingnya di use dot misalkan update buku, dan yang terakhir adalah name update buku. Jadi kira-kira seperti ini. Diffuse kita masih belum membuat, kita bisa kopas saja di sini, kopas ya, atau kita dari awal aja. Des tadi adalah update buku request. Nah, di sini yang pertama kita lakukan apa? Masih sama ya, sama sebelumnya. Kita ingin melakukan update, kita passing variabelnya dulu. Tadi ingat di URL kita punya variabel apa? Buku ID di sini. Kita copy buku ID. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk ID dari buku yang ada. ID ini untuk apa? Nah, kalian bisa melihat, kita lihat di sini buku ini isinya adalah kantor, nomor, nama, tapi tidak ada ID ya. Kenapa ada ID? Karena by default Django akan memberikan uh, field atau atribut ID ya di dalam kelas ini, meskipun kita nggak kasih secara eksplisit. Nah, jadi ini adalah ID-nya. Nah, dengan ID ini kita nanti bisa ngefilter bukunya seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa tulis di sini objeknya gitu ya. Misalkan kita tulis objek dengan kita pakai get object or 404 buku ya, buku ID sama dengan buku ID. Nah, kita gini, ini belum ada fungsinya, kita coba cek fix. Oke, jadi kita akan mendapatkan objek di sini gitu ya. Nanti kita akan coba lihat. Nah, setelah itu baru uh, ini kita kasihkan ke dalam form yang tadi. Jadi form sama kayak tadi ya, buku tabungan form, request post atau non ya. Nah, kita bisa inisiasi di sini instance, nilai awalnya adalah objek gitu. Objek itu apa? Yang di sini kita get dari tabungannya. Nah, di sini baru kita lanjutkan sama persis kayak di atasnya ya. If form is valid, maka dia akan save ya, save. Oke, dan dia akan return ke tabungan list tadi gitu ya. Kita bisa copy paste yang ini aja ya, di atasnya kita bisa copy paste. Dan di sisi lain dia akan ngerender contoh ya, misalkan konteks sama dengan, kita inisiasi dulu sama kayak tadi, konteks
eh, form ya, form sama dengan objek yang kita dapat. Nah, terus sama persis yang kayak atas, kita return render request. Ini agak beda, buku misalkan update.html data kita. Oke. Oh, ini bukan data tapi konteks, karena kita pakai variabel konteks ya, bukan data. Konteks yang ini maksudnya. Oke. uh, Udah terakhir tinggal di template-nya update ya, kita bisa copy. Misalkan di sini kita copy aja, template-nya kita rename menjadi update. Oke. Update. Dan kita tulis di sini jangan tambah tapi edit ya, edit. Oke. Oke, kira-kira gitu. uh, Terus kapan ini dipakai gitu ya? Kalau dia diklik. Nah, kita lihat dulu nih di list ini. Misalkan di sini kita tambah ya. Misalkan kita tambah, kasih space, nbsp, white space ya. Kan 2 kali space. Misalkan kita kasih tadi ya sama persis edit ya. Nah, ini linknya kemana? Link ke slash, kita lihat URL-nya ya, slash buku update baru ID-nya. Nah, gimana caranya? Jadi kita tinggal slash tabungan buku update ID-nya, buku.id ya, kira-kira seperti itu. Oke. uh, kita setelah ini bisa bisa coba ya, bisa coba. Ini kasih. Oke, kita coba, kita ke browser. Oke, kita refresh ya, ada editnya ya. Ini bisa dilihat pada saat kita klik, akan klik buku update 1. Nah, ini page not found. Kenapa? Kita cek dulu buku update 1. Buku, kita cek ke code kita, apakah URL-nya sudah berhasil. Di code kita ada di URL buku update. Nah, ini kurang slash 1 ya, update slash. Kita coba. Iya, sudah berhasil ya. Jadi kita ulangi. Oke, oh sorry, belum di display. Kita ulangin. Jadi pada saat kita klik edit, kita akan masuk ke ID yang beda ya. Ini 6 contohnya. Dan kalau kita coba yang data yang lain, ini akan berubah. Misalkan ini 1 URL-nya ya, update 1, ID ke 1, lalu update ID kedua, lalu update ID ketiga ya. Nah, jadi itu untuk edit. Tapi kita lihat di sini ketika kita edit, datanya belum keluar. Nah, ini masih ada masalah gitu ya. Kita akan masuk ke VS Code. Kita akan melakukan debug ya. Jadi pastikan update buku ini adalah ada ya. Jadi kita print dulu buku underscore ID. Oke, terus kita yang kedua akan print
print objeknya. Kita akan lihat. Oke, kita akan balik ke browser. Di Chrome ini kita balik dulu, kita refresh, kita klik di sini buku update 2, berarti ID-nya 2 ya. Kita akan lihat di browser di debug printnya. Jadi di sini akan terlihat oke, ada 2 dan permata 2. Berarti ini udah valid ya. Jadi sampai sini nggak ada masalah. Nah, selanjutnya ada di buku tabungan form. Kita akan memasukkan form ini. Ini ada salah. Ini bukan objek ya harusnya, tapi harusnya adalah form. Oke. Nah, kita akan coba balik lagi. Oke, kita akan update ya. Kita balikin lagi ya, tabungan. Oke, jadi misalkan saya ingin edit permata 1 ya, kita akan submit ya. Ini jadi permata 1 ya. Kita akan permata 6 menjadi permata 66. Kita akan submit menjadi 66 ya. Jadi fungsional edit sudah berhasil ya. Ini misalkan ini ini masih kosong datanya ya, kita tulis data di sini dengan permata 7. Jadi datanya ya ini jadi permata 7 ya tadi ya. Ini permata 8. Ya, jadi sudah sempurna fungsional untuk edit ya. Nah, jadi sekali lagi kita review, lihat ke code kita. Jadi di sini kelihatan ya, ini saya matikan dulu printnya. Oke, nah jadi kita lihat kita akan di edit ini kita mempunyai URL baru update ya. Ini diklik dari mana? Diklik dari list HTML. Jadi ngeklik tabungan buku update / ID-nya. ID diambil dari mana? Dari buku ID-nya ya. Ini dapat dari mana? Dari sini. Ini buku, dia punya ID-nya. Jadi artinya unik. Nah, kita akan pakai itu dari sini. Tadi dari URL. Ketika kita klik di URL ID-nya, dia akan mengeksekusi fungsi update buku yang akan mengambil ID-nya, dan dari sini dia akan mengambil salah satu data buku yang ID-nya sesuai dengan yang kita klik ya. Lalu setelah itu kita masukkan ke form, kita lewatkan di template update ya, template update. Nah, kalau ini nanti diisi, dia bisa melakukan update. Nah, jadi itu kira-kira untuk update ya atau edit, kita sudah bisa melakukan edit pada sebuah file ya. Jadi fleksibel untuk apa yang akan kita edit.